Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Still in the House. Sebuah film berjudul V for Vendetta tahun 2005 akan menceritakan tentang seorang pria misterius bertopeng yang berjuang seorang diri untuk menjatuhkan rezim pemerintahan diktator yang sudah terlalu jauh menginjak hak dan kebebasan rakyatnya sendiri. Seseru apakah jalan ceritanya? Yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan... Cerita diawali dengan memperkenalkan sebuah peristiwa bersejarah yang terjadi di Britania Raya pada tanggal 5 November tahun 1605. Sebuah kelompok yang dipimpin oleh seorang pria bernama Guy Fawkes melancarkan sebuah aksi yang dikenal dengan nama Gunpowder Plot atau plot bubuk mesiu, di mana tujuannya sangat sederhana, yaitu meledakkan gedung parlemen Inggris beserta seluruh isinya termasuk Raja James I yang dianggap sudah berlaku semena-mena terhadap kaum papis pada masa lalu. Aksi besar ini sayangnya keburu tercium oleh pihak parlemen sehingga Guy Fawkes berhasil ditangkap sebelum sempat menyelesaikan misinya dan dijatuhi hukuman mati atas perbuatannya tersebut. Singkat cerita, beberapa ratus tahun kemudian di Inggris yang kini sudah berubah total menjadi negara dengan sistem pemerintahan super otoriter dan mencekam di bawah kendali konselor agung Adam Sattler dari partai Northfire yang kala itu hampir menguasai Inggris sepenuhnya. Tonight we must remain steadfast, we must remain determined, but most of all we must remain united. Dan kisah akan berfokus pada seorang pria misterius bertopeng Guy Fawkes bernama V dan seorang wanita muda bernama Evie, seorang pegawai biasa di British Television Network alias BTN. That's quite enough of that, thank you very much. Malam itu Evie yang sedang terburu-buru hendak keluar sebelum jam malam diberlakukan malah bernasib sial saat ia kepergok oleh 3 orang anggota Fingerman, yaitu polisi khusus yang memiliki wewenang jauh lebih tinggi dari polisi biasa yang dibentuk langsung oleh Menteri Pertahanan Negara Inggris. Don't touch me. She just threatened us. Alih-alih menjalankan tugasnya dengan benar, ketiga pria berseragam ini justru berniat menyalahgunakan wewenangnya kepada Evie, melakukan hal yang tidak perlu kita deskripsikan terlalu gamblang karena sepertinya kalian sudah paham dengan hal tersebut. Tak lama muncul Evie, bak pahlawan kemalaman, bertopeng, gagah berani, penuh wawasan, pandai bermain pisau, fasih berbahasa Inggris, dan yang paling penting, tidak punya hutang di warung manapun. Dengan sangat mudah Evie melumpuhkan ketiga Fingerman tersebut sebelum sempat berbuat lebih jauh kepada Evie. Sebagai perkenalan, V mengajak Evie naik ke atas sebuah gedung untuk menyaksikan pertunjukan musik dan kembang api yang sudah disiapkan malam itu. Evie yang mengira akan melihat kembang api biasa pun ternyata... Ya, V baru saja meledakkan gedung Old Bailey sambil menyetel musik klasik, di mana orang gila berbakat ini jelas bukanlah manusia sembarangan yang bisa dianggap remeh dan disepelekan. Keesokan paginya berita tentang ledakan tersebut langsung menjadi topik utama di seluruh media Inggris, di mana Adam Sattler murka besar dan memerintahkan Vince, seorang inspektur polisi, untuk segera menangani kasus ini dan menangkap pelakunya dalam waktu sesingkat mungkin. Gentlemen, I want this terrorist foul. England prevails. Sementara penyelidikan baru dimulai, V yang tidak tinggal diam sudah punya agenda selanjutnya, yaitu membajak siaran BTN langsung dari dalam gedungnya itu sendiri. Dengan seperangkat bom yang terpasang di tubuhnya, ia menerobos masuk ke kantor BTN, di mana Evie sendiri ternyata bekerja di sana, sehingga saat Vince dan anak buahnya datang untuk menangkap Evie karena diketahui sempat bersama V semalaman, situasi di dalam kantor sudah jauh lebih kacau dari apa yang mereka bayangkan. Di hadapan kamera yang sudah dalam kendalinya, V pun menyiarkan dirinya sendiri ke seluruh penjuru Inggris. Ia mengaku bertanggung jawab atas ledakan semalam, menyerukan kepada masyarakat untuk mengingat tanggal 5 November, serta mengajak mereka semua untuk hadir di depan gedung parlemen tepat setahun dari sekarang, demi menyaksikan sejarah yang akan ia ciptakan. 1 year from tonight, outside the gates of Parliament, will never, ever be forgotten. Pasukan pemerintah pun berdatangan untuk menangkap V dan Evie, di mana di tengah kekacauan tersebut, Evie sempat membantu V lolos sebelum akhirnya pingsan karena bogoman keras yang mendarat tepat di kepalanya.
Ketika sadar, Ivy mendapati dirinya sudah berada di tempat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, yaitu kediaman bawah tanah milik V, sebuah ruangan yang dipenuhi koleksi seni, buku, musik, dan film yang semuanya sudah lama dilarang oleh pemerintah. Tempat tinggal terlengkap seorang revolusioner yang punya selera sangat tinggi, lebih lengkap dari toko buku bajakan di Konoha sekalipun. You scared me. What is this place? It's my home. I call it the Shadow Gallery. V kemudian meminta Ivy untuk tinggal di sana selama 1 tahun penuh karena statusnya sekarang sudah menjadi buron dan tidak ada satu tempat pun yang lebih aman dari tempat ini. Only until I'm done. After the 5th, I no longer think it'll matter. I have to stay here for a year. Why did you just leave me alone? Sementara itu, Inspektur Vince terus menggali informasi tentang siapa V sebenarnya. Satu-satunya nama yang terus muncul dalam penyelidikannya adalah sebuah tempat bernama Lark Hill Detention Center. Tapi setiap catatan dan dokumen yang berkaitan dengan tempat tersebut sudah dimusnahkan dengan sangat rapi, sehingga tidak ada satupun informasi yang bisa dijadikan petunjuk. Everything we've got on Lark Hill is in there. Thanks. Tak lama, V melancarkan misi selanjutnya, yaitu mengunjungi Luis Protero, kepala propaganda BTN yang juga pernah menjabat di Lark Hill Detention Center. Pertemuan antara V dan Luis ini bukanlah pertemuan biasa karena keduanya ternyata sudah saling mengenal dari masa lalu yang sangat kelam, di mana V langsung mengakhiri hidup si Luis malam itu juga. It is you, the ghost of Christmas past. Dari situ ada satu hal yang akan menjadi ciri khas dari setiap aksi V, yaitu selalu meninggalkan setangkai mawar merah sejenis Scarlet Carson di dekat jasad setiap orang yang ia habisi. Sebuah detail kecil yang awalnya terlihat sepele namun menyimpan makna yang sangat mendalam. Forensics just wrapped. Biodoxic and St. Mary's in less than a week. Coincidence? Penyelidikan Vince semakin mengungkap sebuah pola yang tidak bisa diabaikan, bahwa semua orang yang V habisi adalah nama-nama yang pernah terdaftar bertugas di LDC atau Lark Hill Detention Center. Target selanjutnya yang sudah V bidik adalah seorang uskup bernama Lily Man, di mana Avery mengajukan diri untuk membantu misi kali ini dengan cara menyamar untuk mendekati sang uskup. Mea culpa, my child. A confession. I love the confessional game. Dalam dunia psikologi dan ilmu kelautan, tipe pria seperti Lewin ini bisa disebut dengan istilah ilmiah yang sangat serius, yaitu orang yang tidak layak menginjakan kaki di bumi manapun, termasuk di Konoha sekalipun. Sayangnya saat V sedang lengah, Ivy justru memanfaatkan momen tersebut untuk melarikan diri dan berlindung di kediaman atasannya yang bernama Gordon, seorang host acara talkshow satiris di BTN yang bersedia menyembunyikannya. V tetap berhasil mengeksekusi uskup Liliman meski harus bekerja sendiri tanpa Ivy, dan lagi-lagi meninggalkan setangkai mawar merah Scarlet Carson sebagai tanda bahwa tugasnya telah selesai. If I were you, Chief Inspector, I'd find the terrorist. I'd find him soon. Di kediaman Gordon, Ivy mendapati berbagai koleksi benda yang sudah dilarang pemerintah, termasuk antik dan lukisan-lukisan tertentu. Perlu diketahui bahwa di Inggris versi film ini kaum LGBT, Yahudi, dan para imigran adalah kelompok-kelompok yang sudah lama dijadikan target eliminasi oleh pemerintah karena dianggap sebagai ancaman dan penyakit sosial yang harus dimusnahkan. You see, we're both fugitives in our own way. But You wear a mask for so long, you forget who you were beneath it. Sementara itu, Vince akhirnya menemukan sebuah petunjuk penting dari daftar nama yang pernah bertugas di LDC. Dari semua nama yang ada, terdapat satu nama yang tidak memiliki foto, yaitu Dr. Diana Stanton, yang setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata adalah seorang dokter bedah mayat yang baru saja Vince temui dengan nama baru, yaitu Delia. Sehingga Vince langsung bergegas menuju rumah Delia sebelum V lebih dulu sampai ke sana. Sayangnya V sudah lebih dulu tiba di rumah Delia. Berbeda dari semua korban sebelumnya, pertemuan antara V dan Delia ini menjadi salah satu adegan paling dramatis dan paling manusiawi. Delia yang sudah menyadari kedatangan V tidak melarikan diri melainkan duduk tenang, di mana untuk pertama dan terakhir kalinya ia meminta maaf dengan tulus kepada V atas semua yang pernah ia perbuat. I have another rose, and this one is for you. V yang mendengar permintaan maaf yang betul-betul tulus itu pun memberikannya toleransi, mengakhiri hidup Delia tanpa rasa sakit, bukan karena merasa bersalah, bukan karena kasihan, melainkan sebagai bentuk tertinggi dari pengampunan yang bisa ia berikan.
Kembali ke rumah Gordon, acara talkshow sindiran keras yang ia pandu rupanya sudah membuat konselor Sattler kehilangan muka dan kesabaran sehingga Gordon? Could he hide? Evie yang hanya bisa bersembunyi dari Flingerman di bawah kasur pun tentu tidak ingin terseret dalam masalah Gordon, sehingga setelah Flingerman lengah, ia pun memutuskan untuk segera melarikan diri, tetapi ya, setelah berhasil ditangkap, Evie kemudian dibawa ke sebuah tempat gelap yang tidak jelas, di mana ia diminta membocorkan semua informasi yang diketahui tentang Vi. Namun karena tidak kunjung memberikan jawaban, kepalanya pun langsung digunduli, tubuhnya disiksa setiap hari, dan tawaran demi tawaran kebebasan terus berdatangan asal Evie mau buka mulut. Di tengah semua itu, Evie menemukan sebuah catatan kecil tersembunyi dari penghuni sel sebelumnya, yaitu seorang wanita bernama Valerie, seorang aktis yang dipenjara dan dijadikan korban uji coba di Larkhill hanya karena ia adalah seorang lesbian. Catatan yang ditulis di atas selembar tisu itu menceritakan seluruh perjalanan hidup Valerie dengan kejujuran yang luar biasa. Mulai dari kisah cintanya bersama seorang wanita bernama Ruth yang dulu menanam bunga-bunga mawar Scarlet Carson di jendela plat kecil mereka, sampai bagaimana satu persatu orang yang ia cintai direnggut oleh rezim. Dan kalimat Valerie yang paling menusuk adalah bahwa meski hidupnya berakhir di tempat mengerikan itu, selama 3 tahun ia pernah memiliki mawar dan tidak pernah meminta maaf kepada siapapun atas jati dirinya, sehingga setiap kata dalam catatan itu perlahan mengubah cara pandang Evie tentang apa artinya benar-benar bebas. What I'm telling you. Yes. Are you ready to cooperate? No. Entah apa yang sebenarnya terjadi, suatu hari penjaga sel itu akhirnya membuka pintu dan mengatakan bahwa Evie telah bebas, dan ketika Evie keluar, ia menyadari sesuatu tentang penjaga selnya sendiri yang ternyata hanyalah sebuah manekin. Ternyata selama ini yang mengurung dan menyiksanya bukanlah Flingerman, bukan penjaga negara, bukan Kapolres, bukan juga Polda, melainkan Vi, si pria bertopeng yang dulu menyelamatkannya. You did this to me. Di sana Vi menjelaskan bahwa ia menggunakan metode yang sama persis dengan yang Vi alami di Larkhill untuk membebaskan Evie dari rasa takut yang selama ini membelenggunya. But each time you refused to give in, I knew I couldn't. You're sick! Tentu saja Evie sangat marah besar atas apa yang Vi lakukan kepadanya, tapi setelah kemarahan itu mereda, ia menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia tak lagi merasakan rasa takut pada apapun. Vi memberitahu bahwa Gordon sudah tiada, di mana awalnya ia diciduk karena acara sindirannya, namun yang pada akhirnya menyegel nasibnya adalah kitab terlarang yang ditemukan di rumahnya. Sebelum benar-benar pergi, Vi meminta Evie untuk kembali menemuinya tepat pada tanggal 5 November yang sebentar lagi akan tiba. Thank you. Sementara itu, Inspektur Vince semakin terperangkap dalam labirin kebenaran yang terus ia gali sendiri. Dari pertemuan rahasianya dengan seorang pria bernama Rookwood yang mengaku sebagai mantan intel, Vince mendapat gambaran utuh tentang bagaimana Inggris bisa sampai di kondisi seperti sekarang. The story can be true or false. He's a deeply religious man and a member of the Conservative Party. Singkat cerita, Adam Sattler dulunya adalah seorang calon politisi muda yang sangat ambisius. Dengan kekuasaan yang ia miliki, ia mendanai sebuah proyek senjata biologis rahasia di Larkhill Detention Center, di mana dari proyek tersebut lahirlah virus yang diberi nama Saint Mary. Virus ini kemudian dengan sengaja disebarkan ke 3 lokasi sekaligus, yaitu sebuah sekolah, sebuah stasiun bawah tanah, dan sebuah pabrik pengolahan air, sehingga sekitar 80.000 jiwa melayang akibat wabah yang ditimbulkan. Sent a wave of destruction throughout the underground. Para ekstremis pun dengan mudah dikambing hitamkan sebagai dalang wabah tersebut, sementara Sattler CS justru bersantai menjual penawar virus ke masyarakat sekaligus memanfaatkan gelombang ketakutan yang tercipta untuk meraih kemenangan telak dan menguasai mayoritas besar kursi parlemen. Dari sinilah Adam Sattler resmi menduduki jabatan Konselor Agung Inggris dan menguasai hampir seluruh aspek kehidupan rakyatnya. Rookwood, why didn't you come forward before? Well, for you, Inspector. I needed you. Dan ya,
V adalah salah satu dari sedikit korban yang berhasil selamat dari uji coba di Lockheed tersebut. Kebakaran dahsyat yang terjadi di lokasi saat ia berhasil meloloskan diri itulah yang membakar sebagian besar tubuhnya dan mengubah penampilannya untuk selamanya. Dan ternyata bunga mawar Scarlett Carson yang selalu ia tinggalkan di setiap korbannya itu adalah jenis yang sama dengan yang dulu pernah ditanam oleh Valerie. Bunga yang konon sudah punah, namun diam-diam V tanam dan rawat sendiri di kediaman bawah tanahnya sebagai pengingat akan semua yang telah direnggut oleh rezim. Setiap nama yang ia coret dari daftarnya adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam kejahatan itu. Satu lagi, ternyata pertemuan Vince dengan Rookwood beberapa waktu lalu adalah hasil rekayasa V, karena Rookwood aslinya sudah mati 20 tahun yang lalu. V memakai topeng kulit wajah Rookwood untuk mengelabui Vince dan membiarkan penyelidikan terus berjalan sesuai kehendaknya. We do what we should have been doing. Menjelang tanggal 5 November, Pri mendatangi Creedy pemimpin partai North Fire untuk membuat sebuah kesepakatan, yaitu jika Creedy mau menyerahkan Sattler, V akan menyerahkan diri pada malam tanggal 5 November. V juga mendistribusikan jutaan topeng Guy Fawkes ke seluruh penjuru kota, di mana masyarakat Inggris yang sudah lama memendam kekecewaan terhadap pemerintahnya pun mulai perlahan bergerak bersama V tanpa ada paksaan terlebih dahulu. Situasi semakin panas saat seorang anggota Pingerman yang tidak beres otaknya menembak seorang gadis kecil yang sedang menggunakan topeng Guy Fawkes, membuat amarah rakyat yang sudah lama terpendam benar-benar meledak, sehingga mereka langsung membalas dengan menghabisi anggota Pingerman tersebut saat itu juga. Tepat malam tanggal 5 November, Evie menepati janjinya untuk menemui V. Di sana V membawa Evie ke sebuah terowongan bawah tanah yang sudah tidak terurus selama puluhan tahun, di mana di dalamnya sudah menunggu sebuah kereta yang dipenuhi bahan peledak, dan mengarah langsung ke gedung parlemen, di mana V yang sudah kesengsem dengan Evie pun menyerahkan seluruh keputusannya kepada Evie, apakah ia akan menarik tuasnya atau tidak. Sementara itu, Creedy menepati janjinya dengan mengeksekusi Sattler di hadapan V. Tiba giliran V untuk menyerahkan diri, ia justru mengingkari perjanjian tersebut dan langsung menghabisi Creedy beserta seluruh anak buahnya. Meski mengenakan pelindung anti peluru, ratusan tembakan yang menghantam tubuhnya membuat V kehilangan terlalu banyak darah untuk bisa bertahan dan akhirnya meninggal saat itu juga. Evie yang tidak ingin membiarkan keinginan V mati sia-sia pun meletakkan jasad V di dalam kereta penuh bahan peledak tersebut sebagai penghormatan terakhir untuk seseorang yang sudah mengubah hidupnya. Ia pun memutuskan untuk menarik tuas untuk mewujudkan cita-cita yang paling ingin V wujudkan. Stop right there. Inspektur Vince yang tiba tepat sebelum tuas ditarik memandang Evie sejenak dan memilih untuk tidak menghentikannya, bukan tanpa alasan. Ia rupanya sudah terlalu lelah mempertahankan sistem yang sudah lama busuk dari dalam. Ribuan orang bertopeng Guy Fawkes yang sudah memadati jalan-jalan Inggris malam itu pun menyaksikan bersama-sama apa yang V janjikan setahun yang lalu, yaitu setelah gedung parlemen berhasil diledakkan, Vince bertanya siapa sebenarnya sosok di balik topeng V. Evie hanya menjawab dengan satu kalimat yang syarat akan makna dengan mengatakan bahwa V adalah perwujudan semua orang. Tamat, ending yang sangat mengtopengkan. Dalam dunia psikologis dan ilmu ketatanegaraan, pola yang diterapkan Adam Sattler di film ini sebenarnya bukan hal yang baru. Menciptakan ketakutan kolektif, mengkambing hitamkan kelompok tertentu, mengendalikan media dan memanfaatkan krisis sebagai tangga untuk memperkuat kekuasaan adalah resep lama yang sudah berulang kali dipakai sepanjang sejarah manusia di berbagai belahan dunia, termasuk mungkin di Konoha yang tercinta. Bedanya di film ini, ada seorang pria bertopeng bernama V yang berani berdiri, berani bertindak, dan berani berkata tidak kepada para pemerintah yang mohon maaf agak zolim.
Yang menarik dari sosok V ini adalah ia bukan pahlawan yang bersih dan sempurna, ia pendendam, ia manipulatif bahkan kepada orang yang ia cintai sekalipun, dan metode yang ia gunakan untuk memperjuangkan keadilan pun sangat bisa diperdebatkan. Pertanyaan yang film ini tinggalkan bukan sekedar tentang apakah sistem itu salah, karena itu sudah jelas sejak awal. Pertanyaannya adalah tentang kita semua, tentang harga yang bersedia kita bayar untuk sebuah kebebasan dan sejauh mana seseorang bisa dibenarkan untuk menggunakan kekerasan demi melawan ketidakadilan yang sudah terlalu mengakar dalam. Nah, bagaimana pendapat teman-teman tentang sosok V? Apakah dia seorang pahlawan sejati atau justru sekadar pendendam berbakat yang kebetulan memilih musuh yang tepat? Apakah dia seorang pahlawan sejati atau justru sekedar pendendam berbakat yang kebetulan memilih musuh yang tepat? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Topenggai Fox made in Cibaduyut. Cuau, 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 cuau.